Pemirsa, seorang wanita membawa senjata api berusaha menerobos pengamanan Istana Kepresidenan Jakarta. Pelaku telah diamankan dan diperiksa intensif di Polda Metro Jaya. Seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya diamankan polisi dan anggota Pas Pampres di depan gerbang utama Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa pagi. Wanita muda bercadar ini sempat menodongkan pistol ke arah anggota Pas Pampres yang berjaga di depan istana. Melihat aksi nekat pelaku, petugas langsung merebut pistol dan mengamankan pelaku. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menegaskan pihak keamanan tidak kecolongan karena pelaku berhasil dicegah masuk ke kawasan istana. Kenapa ketangkep ya? Karena itu menunjukkan bahwa kita punya kesigapan tinggi. Berikutnya yang kedua, ini juga bagian dari awareness kita kepada masyarakat bahwa hal-hal seperti ini ternyata jangan diabaikan. Kita harus waspada ya. Kini pihak Polda Metro Jaya tengah mendalami motif wanita yang mencoba menerobos Istana Merdeka itu. Kami akan mendalami secara objektif dan profesional peristiwa ini. Saat ini sedang ditangani sesuai dengan SOP dan akan terus kita lakukan pendalaman secara maksimal. Intinya siapapun yang melakukan pelanggaran aturan akan kita tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jakarta sampai dengan saat ini tetap kondusif dan aman. Mengenai motif, seperti yang saya sampaikan tadi, sedang didalami. Identitas sedang kita pastikan melalui teknologi face recognition, melalui sidik jari elektronik, dan kita tentunya melakukan wawancara secara langsung, sehingga kita dapatkan identitas yang bersangkutan secara tepat berdasarkan SOP saintifik. Diketahui Presiden Joko Widodo tidak berada di Istana Kepresidenan Jakarta saat insiden itu terjadi. Presiden tengah melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara guna meninjau infrastruktur di kawasan ibu kota Nusantara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pendaftaran kartu prakerja dibuka. Partai Perindo berharap pemerintah mengevaluasi efektivitasnya. Pendaftaran kartu prakerja gelombang 46 telah dibuka sejak 4 Oktober lalu. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Yeri Tawalujan berharap ada evaluasi efektivitasnya para program-program sebelumnya dan jangan terkesan bagi-bagi uang kepada pencari kerja. Pemerintah seharusnya bisa melakukan kontrol dan evaluasi berkala akan efektivitas program prakerja agar lebih bisa diterima di masyarakat, khususnya bagi pekerja yang terdampak pemutusan hak kerja PHK. Yeri berharap pemerintah lebih fokus pada pembinaan dan pelatihan secara langsung. Kami menantang pemerintah untuk tidak mencari shortcut, jalan pintas, hanya dengan memberi kartu prakerja yang di dalamnya ada bantuan uang 2 juta dan 1 juta untuk pelatihan. Pelatihan pun itu online. Nah, bagaimana kalau yang difokuskan adalah memberikan pelatihan keterampilan? Kalau pelatihan keterampilan itu artinya harus duduk di semacam balai latihan kerja, bukan online, tetapi duduk dan belajar. Yang dipelajari adalah skill, adalah keterampilan. Nah, kalau keterampilan itu kan artinya harus ikut melakukan, belajar sambil melakukan. Itu baru pelatihan. Motion Life menggelar literasi keuangan bagi mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika di Jalan Keramat Raya, Jakarta. Kegiatan itu diadakan bertepatan dengan Bulan Inklusi Keuangan yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan bulan Oktober 2022. Melalui aplikasi Motion Life, MNC Bank bersama PT MNC Life Assurance menggelar kegiatan literasi keuangan di kampus Universitas Bina Sarana Informatika
di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana edukasi dalam mengelola keuangan yang harus dimiliki oleh anak-anak muda. Motion Life sebagai lini digital asuransi MNC Group memberikan edukasi pentingnya asuransi. Apalagi saat ini asuransi mudah diakses dan dijangkau oleh mahasiswa yang sudah melek teknologi. Kita pada hari ini dalam Hari Asuransi mendukung untuk bagaimana masyarakat bisa mengetahui mengenai literasi keuangan dan juga mengetahui bagaimana pentingnya dari asuransi. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah bahwa saat ini memang asuransi sudah bisa dekat dengan kita sekali, yaitu melalui dari handphone kita. Dalam kegiatan ini, Motion Life juga memberikan uang pertanggungan senilai 11 juta rupiah dalam bentuk asuransi kecelakaan untuk 100 orang peserta, dengan total mencapai 1,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Gisela Nurrahman, Dharma Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, layanan pesan instan WhatsApp mengalami gangguan siang tadi. Gangguan tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga secara global. Warganet Indonesia dikeluhkan dengan gangguan yang dialami aplikasi WhatsApp sejak Selasa siang. Pengguna mengaku mereka tidak bisa mengirim pesan ke ruang obrolan pribadi maupun grup karena hanya checklist atau centang satu. Warganet bahkan sempat mengira gangguan berasal dari koneksi internet. Gangguan meliputi aplikasi di ponsel WhatsApp desktop hingga WhatsApp web. Gangguan ini membuat para pengguna kerepotan karena mereka tidak bisa berkomunikasi dengan rekanan. Keluhan tumbangnya WhatsApp ternyata tak hanya dilaporkan warga Indonesia. Pengguna di sejumlah negara juga mengalami masalah yang sama. Mereka tidak bisa berkirim pesan lewat WhatsApp. Pihak Meta selaku induk perusahaan WhatsApp buka suara terkait masalah ini. Mereka menyatakan sedang berusaha memulihkan aplikasi secepat mungkin, namun mereka tidak menjelaskan apa penyebab gangguan. Aplikasi WhatsApp sendiri pada akhirnya kembali pulih setelah down selama sekitar 2 jam lebih.